Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan part keempat dari prediksi soal KSM MTS Matematika Terintegrasi tahun 2024 terkait tentang materi rata-rata. Jadi kita bahas 3 buah soal latihan terkait tentang soal rata-rata ini. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian yang menonton video ini, adik-adik ataupun rekan-rekan guru ataupun orang tua siswa, silahkan subscribe dulu sekarang. Kalau misalkan kalian belum subscribe, kalau misalkan sudah, jangan lupa untuk berlangganan minimal juara tingkat kabupaten. Kenapa? Karena kalian bisa mendukung channel ini sekaligus akan mendapatkan akses di beberapa video eksklusif dari Bimbingan Belajar Ar-Rayhan untuk mempersiapkan dirimu menghadapi KSM tahun ini. Nah, dan juga kalau misalkan kalian lagi nyari soal dan pembahasan KSM MTS 2023 tingkat kabupaten kota untuk mata pelajaran matematika terintegrasi dari nomor 1 sampai 25 yang cocok buat dipelajari di rumah maupun digunakan pembinaan KSM di sekolah, silakan hubungi Mimin di 087860622162. Masih ada harga promo yang berlaku 75.000 saja. Kalian akan mendapatkan soalnya ini dan pembahasannya serta bank soal KSM semua mata pelajaran dari tahun 2018 sampai dengan 2023. Kalau misalkan berminat, silahkan hubungi sekarang agar tidak ketinggalan promonya. Nah, di sini kita akan mulai pembahasan kita dari soal nomor 7. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Suatu ujian kelas yang diikuti 24 orang memiliki rata-rata nilai yaitu 72. Jika Nanda ikut ujian susulan sedemikian sehingga rata-rata kelas menjadi 73, maka nilai Nanda yang mungkin adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita akan menggunakan rumus rata-rata gabungan. Kalau misalkan kalian lupa, rumus rata-rata gabungan X bar sama dengan X1 bar ya tentu dikaliin dengan N1 tambah X2 bar dikaliin dengan N2 dibagi dengan N1 ditambah dengan N2. Ini adalah rumus yang biasa kalian gunakan kalau misalkan ada soal-soal olimpiade seperti ini. Kalau misalkan ada 3 rata-rata, maka nanti tambah X3 bar dikaliin dengan N3 dibagi dengan nanti N1 tambah N2 N3. Jadi disesuaikan dengan banyaknya data. Nah, karena di soal ini hanya ada 2 rata-rata dengan 1 rata-rata gabungan, maka kita menggunakan rumus yang ini. Nah, di sini kita sebenarnya tinggal masukin aja nilai-nilainya, tetapi kita tulis dulu apa saja yang diketahui. Di sini awalnya dikatakan bahwa suatu ujian kelas itu diikuti oleh 24 orang, maka di sini N1 itu adalah 24 orang. Kemudian dikatakan rata-rata nilainya adalah 72, maka rata-rata nilai ketika 24 orang ini ujian adalah 72, maka ini adalah X1 bar. Jadi rata-rata disimbolkan dengan huruf yang ada garis datar di atasnya. Ini nilainya adalah 72. Kemudian dikatakan di sini setelah kita baca nilai rata-rata awalnya 72, dikatakan ada seorang anak namanya Nanda ikut ujian susulan sedemikian sehingga rata-rata kelas menjadi 73. Tentunya ini rata-rata kelas yang gabungan ya, ketika si Nanda ini bergabung. Maka di sini kita ketahui bersama bahwa X bar yang di depan rumusnya ini nilainya adalah 73 setelah datang si Nanda. Nanda itu datang seorang diri ya, tidak bersama temannya, bahwa di sini kita ketahui bahwa N2-nya orang yang ikut susulan ada sebanyak 1 orang. Maka di sini yang kita mau cari tahu adalah nilai Nanda. Nilai Nanda itu kan sebenarnya nilai 1 orang ya, tetapi kita harus tuliskan dalam bentuk nilai rata-rata. Tapi karena cuma 1 orang, bisa juga kita tentukan sebagai X2 biasa aja, nggak usah pakai barnya. Nah, kalau misalkan kita sudah mengetahui semua nilainya, kita tinggal substitusi aja ke dalam rumusnya. Maka dari itu kita ganti ya semua nilai yang sudah diketahui. Maka di sini X barnya kita ganti dengan 73, berarti sama dengan X1 bar itu 72 dikaliin dengan 24 nilai N1-nya ditambah dengan X2 barnya atau X2 karena dia seorang diri, yaitu kita tulis aja X2 bar seperti ini dikaliin dengan banyaknya orang karena dia seorang diri, maka dikaliin dengan 1 dibagi dengan 24 ditambah dengan Nanda, berarti jadinya 25 ya nanti. Maka di sini kita langsung ubah jadi 25 aja, kemudian kita kali silang, ini kita kali silang ya. Maka kita hitung dulu 73 dikaliin dengan 25 itu hasilnya berapa. Ketika dihitung 5 kali 3 15 ya. 5 ingat 1, 5 kali 7 35 tambah 1 36, 2 kali 3 6, 2 kali 7 itu 14. Maka di sini kita hitung dapatnya berapa? 5, 2 ingat 1, 8, 1. Berarti kita peroleh 1825 hasil kali silangnya. Oke, kita lanjut. Di sini kita kalikan 72 kali 24 dulu ya. Di sini 4 kali 2 8, 4 kali 7 28, maka di sini 28, 2 kali 2 4, 2 kali 7 14. Maka di sini kita jumlahin 8, 2 ingat 1, 7, 1. Berarti 1728 ditambah dengan X2 bar. Kemudian dihitung aja nih caranya. Ini kita pindahin ke ruas kiri untuk menjadi pengurang. Berarti 1825 dikurang dengan 1728. Ini adalah nilai si
nanda yang ada di soal ini. Tinggal kita kurangin aja. 1825 dikurangin dengan 1728. Di sini kita kurangin, maka minjem ya. Di sini jadinya 11, sisinya jadi 17. Maka 15 dikurangin 8, 7, 11 kurang 2 itu 9. Maka jawabannya adalah 97 nilainya si nanda yang ikut susulan itu. Maka jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi A, yaitu 97 nilai si nanda. Seperti itu, semoga kalian paham ya untuk penjelasan soal kali ini. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian lagi nyari buku persiapan KSM terbaik yang full dengan latihan-latihan soal terdiri dari 10 paket soal yang masing-masing paket terdiri dari 25 soal yang ada terintegrasi dan juga yang tidak, cocok banget buat kalian mempersiapkan diri menghadapi KSM tahun ini. Silahkan cek link yang ada di kolom deskripsi. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Sebanyak 5 orang peserta telah lolos persyaratan kuliah kedinasan di suatu kabupaten A. Jika salah satu persyaratannya adalah usia tidak kurang dari 17 tahun dan rata-rata usia mereka adalah 19 tahun, maka kemungkinan peserta paling tua berumur titik-titik tahun. Nah, jadi untuk soal seperti ini adalah soal tipe logika aja ya, nggak ada rumus pasti untuk menyelesaikannya, tetapi kita ketahui bersama bahwa di sini nilai rata-ratanya dikatakan adalah 19 tahun, bahwa nilai rata-rata ini adalah patokan untuk menyelesaikan soal ini. Dikatakan ada 5 orang, berarti kita harus tahu juga, kita harus memanfaatkan rumus rata-rata yang biasa kita kenal. Jadi rumus rata-rata itu biasanya kan banyaknya data itu menjadi pembagi, sedangkan yang di bagian atas itu adalah total data. Jadi di sini kita tulis untuk rumus rata-rata, kalau misalkan kalian lupa, rumus rata-rata itu rumusnya adalah total data dibagi dengan berapa? Dibagi dengan banyak data. Nah, kalau misalkan di sini kan yang diketahui adalah rata-ratanya. Rata-ratanya adalah 19. Kemudian di sini banyaknya data atau orang itu adalah 5. Nah, di sini 5 orang yang ikut ujian ini dikatakan umurnya itu tidak kurang dari 17. Nah, untuk mendapatkan jawaban dari soal ini, yaitu kemungkinan peserta paling tua, maka kita harus mengasumsikan bahwa 4 orang yang ada di sini selain yang paling tua itu adalah nilai umur yang paling muda atau yang paling standarnya. Nah, dikatakan tidak kurang dari 17 tahun, maka boleh 17. Kita asumsikan bahwa 4 orang yang selain yang paling tua itu adalah yang paling muda, maka di sini 17 tambah 17 tambah 17 ditambah 17 ditambah dengan 1 orang yang dianggap sebagai paling tua. Jadi ingat, ini adalah yang paling tua, sehingga nanti kita menemukan jawaban dari soal ini. Nah, ini kita tinggal kaliin dulu. 19 dengan 5 kita kaliin seperti biasa. Kita akan peroleh di sini hasilnya 95 itu sama dengan 17 dikali 4, karena ada 4 ya. 17 tambah 17 tambah 17 tambah 17 itu kalau misalkan dijumlahan dapatnya adalah 68. Nah, 68 ditambah dengan X itu nilainya adalah 95. Maka di sini kita peroleh 95 dikurangi dengan 68 itu hasilnya berapa? Di sini kan minjem ya, dapat sini 15, sini 8. 15 kurang 8 7, 8 kurang 6 2. Maka umur tertua kemungkinan pesertanya itu adalah nilainya 27, sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi D, yaitu 27 tahun. Seperti itu, semoga kalian paham ya untuk penjelasan soal kali ini. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini kita baca dulu ya soalnya bersama-sama. Nilai ujian 5 orang siswa yaitu Putri, Kila, Rahmi, Sarah, dan Tony adalah bilangan bulat yang mempunyai rata-rata 7,4. Diketahui nilai tertinggi sama dengan jumlah ayat surah Al-Humazah dan nilai terendah itu sama dengan jumlah ayat surah An-Nas. Jika yang memperoleh nilai tertinggi adalah Rahmi dan yang terendah adalah Putri, maka jumlah nilai Kila, Sarah, dan Tony adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita misalkan ya nilai dari masing-masing orang ini adalah inisial namanya mereka masing-masing. Berarti untuk Putri, kita anggap bahwa P, kemudian Kila itu adalah Q, kemudian Rahmi kita misalkan sebagai R, Sarah itu kita misalkan sebagai S, sedangkan Tony kita misalkan dengan T. Nah, dikatakan nilai rata-rata dari 5 orang ini, jadi P tambah Q tambah R tambah S tambah T dibagi dengan 5, karena 5 orang itu nilainya adalah 7,4. Sorry, 7,4 ya. Nah, kemudian kalau misalkan ditanya adalah nilai total mereka, tinggal dikaliin aja ya, 5 dikaliin dengan 7,4, maka kita akan memperoleh P tambah Q tambah R tambah S tambah T itu adalah sama dengan 37 dari 7,4 dikaliin dengan 5. Jadi ingat dikali.
Maka dari itu kita lihat kembali soalnya, dikatakan nilai tertinggi itu nilainya sama dengan banyaknya ayat dari surah Al-Humazah. Kita ketahui bersama bahwa surah Al-Humazah ini ada 9 ayat ya, 9 ayat. Sedangkan dikatakan nilai terendahnya itu sama dengan nilai terendah banyaknya ayat dari surah An-Nas. Kita ketahui bersama bahwa surah An-Nas itu terdiri dari berapa ayat? Ada 6 ayat ya, 6 ayat. Maka yang terendahnya 6, yang tertingginya adalah 9. Jadi ini tertinggi, kemudian yang 6 adalah terendah. Nah, kalau misalkan kita sudah tahu bahwa nilai-nilai ini adalah tertinggi dan terendah, nah dikatakan di sini bahwa nilai tertingginya adalah Rahmi dan yang terendah adalah si Putri. Maka di sini kita ganti ya. Rahmi kita ganti jadi 9. Berarti kan ini tambah 9. Kemudian yang terendah adalah Putri, maka Putri adalah 6 ditambah dengan Ki, tambah dengan S, tambah dengan T. Sama dengan 37. Nah, 6 ditambah dengan 9 itu bisa dapatnya 15. Berarti untuk mendapatkan nilai yang tersisa, berarti yang tersisa kan Ki tambah S ditambah dengan T, itu berarti 37 dikurangi dengan 15. Maka kita akan mendapatkan nilai dari Kila, Sarah, dan Tony. Ternyata nilainya adalah 24. Sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi E, yaitu nilainya 24. Seperti itu, semoga kalian paham ya untuk penjelasan soal kali ini. Nah, jadi itu dia tadi 3 buah soal yang kita bahas pada video kali ini terkait tentang soal rata-rata. Nah, kalau misalkan kalian butuh latihan soal terkait tentang nilai rata-rata ini, di sini Mimin sudah siapkan sebuah latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Silahkan kalian kerjakan. Kalau misalkan kalian sudah menemukan jawabannya berapa, silahkan komen di kolom komentar. Jawaban paling tepat dan paling cepat akan kami sematkan di kolom komentar. Oke? Silahkan mengerjakan. Nah, sebelum kita akhiri video ini, di sini Bimbingan Belajar Orhan ingin mempromosikan produk dari kami, modul keislaman persiapan KSM yang sesuai dengan kisi-kisi KSM 2024. Nah, siapa nih yang ikut KSM tahun ini tetapi ribet ya mencari materi yang ada di kisi-kisi KSM itu di Google. Nah, di sini kalian nggak perlu ribet lagi. Di sini Bimbingan Belajar Orhan itu sudah mempersiapkannya. Tinggal kalian gunakan untuk belajar mandiri di rumah atau bisa digunakan untuk guru melaksanakan pembinaan KSM-nya di sekolahnya masing-masing. Jadi tinggal gunakan saja dan bisa membina anak-anak perwakilan kalian masing-masing di sekolah tanpa harus ribet-ribet lagi. Sudah tersedia dalam bentuk PDF yang siap di print dan juga tersedia dalam bentuk sejenis PowerPoint yang bisa kalian gunakan di Infocus maupun proyektor ya. Jadi kalau misalkan kalian berminat, harganya itu satuannya bisa dilihat di sini. Tetapi kalau misalkan kalian ingin membelinya secara banyak, kami akan berikan diskon menarik buat kalian. Silahkan hubungi sekarang 087860622162. Untuk PDF lainnya itu dalam proses penyusunan, tetapi di sini sudah ada 13 yang tersedia ya. Silahkan hubungi sekarang. Nah, jadi kalau misalkan kalian suka dan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.